Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemal Pasha dari penangkaran dan restocking endangered species A. Di sini saya akan menjelaskan modul mengenai penyu. Jadi akan dimulai dari penyu itu apa? Penyu itu tuh hewan reptil laut. Salah satu hewan reptil laut, kan yang lainnya itu ada iguana, ada ular, ada juga buaya saltwater. Nah, penyu ini salah satu dari reptil laut. Dia itu terkenal karena mirip sama kura-kura, tapi penyu itu beda. Penyu itu bukan kura-kura, karena kura-kura itu memiliki kaki, sedangkan penyu itu punyanya namanya flipper. Flipper depan dan flipper belakang. Terus juga dari habitatnya beda, penyu itu tuh full dia di laut, sedangkan kalau kura-kura itu dia di air tawar. Terus cara si penyunya itu untuk ngejaga biar dia nggak keasinan itu gimana? Dia itu punya yang namanya salt gland, atau yang terletak di lakrimal, ada area lakrimalnya, makanya disebut sebagai lacrimal gland. Itu cara dia untuk nge-sekresi lalu diekskresikan kadar garam yang berlebihan di dalam tubuhnya, yaitu ntar dikeluarinnya lewat mata, makanya kelihatan kayak dia sedang menangis. Penyu itu di dunia totalnya ada 7 spesies, namun di Indonesia itu cuma ada 6. Yang nggak ada di Indonesia itu namanya Camps ridley atau penyu campi. Lalu di Indonesia itu yang paling terkenal tuh ada 3 dalam proses penangkaran. Yang pertama itu ada penyu belimbing, kedua itu ada penyu sisik atau hawksbill, dan yang ketiga itu ada penyu hijau. Nah, masing-masing ini mereka mempunyai feeding habitnya masing-masing, jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi untuk penangkaran sendiri untuk penyu, mereka itu pasti kita harus belajar life cycle-nya dulu. Penyu itu diawali dari si betinanya akan kembali ke lokasi di mana dia waktu itu ditetaskan untuk bertelur di situ. Namun kalau seandainya habitatnya itu rusak, maka ia akan mencari habitat yang menyerupai dengan habitat lamanya atau tempat bertelur lamanya, karena mereka sudah punya semacam insting atau sebutannya itu daya tahan terhadap lingkungan tersebut. Kayak ibaratnya kalau saya bisa tetap bertahan, kalau begitu anak-anak saya juga pasti bisa bertahan gitu. Dia akan menurunkan kayak semacam sistem imun kepada anak-anaknya. Jadi nanti udah bertelur, kemudian nanti telurnya itu akan menetas setelah 40 sampai 60 hari. Kemudian si tukik akan manjat, lalu akan menuju ke cahaya. Cahaya yang dimaksud apabila penyu atau tukiknya itu bertelur atau menetasnya itu pas malam hari, dia akan mengikuti arah bulan yang nantinya akan akan menggait mereka itu ke lautan. Sedangkan kalau siang hari itu mengikuti matahari yang menggait mereka ke lautan. Lalu mereka juvenil, dan itu masuk ke fase-fase lost years atau fase hilang. Itu kenapa? Karena mereka itu ringkih dan mudah terombang-ambing, makanan bagi banyak predator lainnya, jadi mereka susah dilacak dan kemungkinan hilangnya itu tinggi. Bahkan hanya 10% dari total seratusan telur yang ditetaskan itu berhasil untuk menjadi dewasa dan yang betina kembali ke lokasi tersebut. Terus kenapa kita belajar siklus? Karena kita akan melaksanakan penangkaran. Tetapi untuk di Indonesia, mayoritas dari penangkaran yang dilakukan untuk penyu itu hanya untuk penetasan dari telurnya, bukan pembesaran dari si penyunya lalu dilepaskan. Alasan kenapa penyunya itu tidak dibesarkan lalu dilepaskan, itu karena nanti si penyunya itu akan mendevelop atau kehilangan justru rasa atau sifat liarnya dia, sifat bisa mencari makan sendiri. Karena apabila mereka diberi makan terus, mereka akan kehilangan insting untuk memburunya, karena penyu itu juga omnivora, mereka memburu. Lalu jadi alasan kenapa si penyu ini dilaksanain penangkaran, karena mereka juga merupakan hewan yang terancam. Dan seperti yang saya sebut tadi, hanya 10% dari total seratusan telur yang ditetaskan atau yang dikeluarkan oleh induknya itu berhasil menjadi dewasa kembali. Kemudian penangkaran penyu itu biasanya dimulai setelah si induknya itu sudah ke pantai dan mulai bertelur pada pasir-pasir yang dulunya dia ditetaskan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, telur itu yang masih fresh akan diambil menggunakan ember yang sudah diisikan dengan pasir agar menghindari getaran atau ya goyangan yang bisa merusak si telur tersebut. Jadi telurnya akan dipindahkan dengan hati-hati ke tempat
yang sudah dibangun untuk menetaskan si telurnya atau mengerami si telurnya. Nah, fakta unik tentang si telur ini itu telur penyu itu akan terpengaruh jenis kelaminnya saat nanti menetas itu dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau seandainya suhunya itu di bawah dari 28 derajat Celcius, maka kemungkinan besar hasilnya itu akan menjadi penyu jantan atau tukik jantan. Sedangkan kalau di atas 28 itu tukik betina. Tapi posisi-posisinya juga mempengaruhi karena tidak selalu di semua posisi itu suhunya sama. Jadi itu ada pengaruhnya. Kemudian saat telur sudah dipindahkan, telur itu akan dipilah kemudian diletakkan di tempat pengeramannya. Setelah itu ditunggu sampai mereka menetas, lalu dilakukan pengecekan setelah menetas. Apakah tukik tersebut ada yang cacat, ada yang punya kelainan atau apa. Kemudian setelah nanti dicek dan diseleksi akan yang baik, yang maksudnya siap untuk dikembalikan ke habitat asli akan dilepaskan. Namun untuk beberapa tukik yang sudah terpilih itu akan harus diletakkan atau harus diletakkan di pembesaran selama 1-2 minggu dulu, karena mereka harus disembuhkan dari penyakitnya atau istilahnya fase ini adalah fase di mana mereka dipersiapkan atau disembuhkan atau dipulihkan agar bisa optimal untuk menjalankan kehidupan baru di habitat aslinya. Itu untuk beberapa penangkaran yang melaksanakan proses hanya sampai pembesaran 1-2 minggu. Ada juga tempat konservasi penyu seperti di Bali, itu alasan mereka melaksanakan konservasi penyu selain untuk merescue penyu, selain bantu menetaskan penyu, tapi mereka juga melaksanakan budidaya penyu dengan tujuan karena orang Bali itu mereka punya budaya untuk memakan daging penyu sebagai bagian dari sesajen untuk kepercayaan agama mereka. Jadi dahulu kala sebelum adanya regulasi, orang Bali itu suka menangkap penyu secara liar, bisa sampai berpuluh-puluhan untuk tiap tradisi. Akan tetapi karena kondisi penyu juga sudah berkurang, maka harus diregulasi. Jadi hanya satu ekor, dan satu ekor tersebut itu harus berasal dari tempat konservasi atau ya dari lokasi ini. Jadi si penyunya ini bukan ditangkap, melainkan dibesarkan di tempat tersebut yang untuk kemudiannya nanti diberikan kepada sektor-sektor budaya untuk dikonsumsi. Nah, ada hal penting yang perlu diperhatikan pada proses pembesaran si penyu ini, yaitu makanannya. Karena penyu itu kebanyakan omnivora, dan fun fact juga, orang Bali atau yang budaya-budaya itu apabila mereka makan penyu, mereka tidak makan bagian intestin atau yang berhubungan dengan pencernaan si penyu. Kenapa? Karena penyu itu bisa makan ubur-ubur. Mereka itu tubuhnya tahan terhadap sengatan dari nematosit dari ubur-ubur. Tapi saat seperti yang mungkin kalian tidak tahu, ubur-ubur itu kalau seandainya sudah mati, walaupun dia sudah tidak bergerak atau tidak hidup lagi lah, nematositnya itu masih aktif karena mereka itu seperti perangkap tikus. Jadi itu bukan dikeluarkan secara sadar, melainkan secara tidak sadar. Sehingga kalau seandainya nanti bagian perutnya atau pencernaannya itu dimakan dan kita nggak kuat dengan nematosit, mungkin kita akan terkena dampaknya. Jadi hal penting yang perlu dinotis atau dibahas untuk pembesaran penyu adalah makanannya. Kemungkinan besar makanan yang diberi bukanlah ubur-ubur, melainkan hal-hal lain seperti spons atau mungkin untuk penyu hijau lamun, karena mereka juga semakin dewasa mereka akan menjadi herbivora. Mungkin dari saya sih itu aja untuk secara garis besar mengenai penjelasan modul penyu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.